kita akan pandai bangga marem dengan ilmu, padahal itu bukan sebuah kenyataan. Baik itu soal ketuhanan atau soal dunia. Kalau kita masih bangga dengan ilmu kita pegang, dan ilmu itu tidak bisa menghantarkan kita pada tujuan kalau kita tidak melakukan. Kita punya ilmu menanak nasi, punya ilmu menanak air menjadi wedang. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, ilmu tadi tidak akan mampu menghantarkan kita untuk dapat memiliki nasi dan air minum. Karena air minum dan nasi itu hanya bisa dicapai dengan kita melakukan perbuatan menanak dan memasak. Ilmu kita tidak bisa jika kita tidak mau usaha, dan usaha kita tidak akan bisa kalau kita memang tidak diberi Allah oleh Allah SWT. Itulah mari, seberapa ukurannya? Ukuran minimal itu apa yang telah dituntunkan Mbah Yai pada kita. Asalan mujadah 40-an hari lembaran itu, mujadah 7 harian yang mana semua bilangan dikalikan 10, Fatihah kali 10, Allahumma ya itu 10, mujadah 7-17, mujadah 3-3-7. Ini standar minimalnya. Lebih daripada itu kita lebih untung. Kita coba 1 jam, 2 jam, 3 jam. Lalu kita coba semalam suntuk. Di awal perjuangan Wahidiyah banyak bapak-bapak senior dan Wahidiyah, orang yang menangi Mbah Yai Majid langsung di awal, di tahun 65, 66, 67, 70-an. Ini banyak para zahidin betapa ngetok kekuatan batiniahnya, ngetok rogonya. Isa orang Jawa meres moto melintir usus, hingga dia berpuasa mujadah top, mujadah ada ngeblung di sini pada hari Allahumma ya itu dibaca 100.000 kali. Mujadah ya Sayyidi sekali bukan banyak, maka banyak pula diangkat oleh Allah mereka kesadarannya, bahkan diberi karomah kauniyah. Maka tidak sedikit para pejuang lama diberi kemampuan ijabah doanya, dibuka ainul basirahnya, hingga mata hatinya mampu menerobos rahasia makhluk. Banyak sekali. Dengan kata lain, banyak orang yang oleh Allah diberi ijabah dapat menolong saudara kita butuhkan. Ya, dengan itulah penyiaran Wahidiyah dibuka di mana-mana. Karena pada hakikatnya manusia semua itu bingung, semua gelisah. Bagaimana aku harus berbuat? Mereka dengan kesibukan masing-masing tentang ekonomi, tentang penyakit, tentang rumah tangga, bahkan yang banyak tidak ada yang hubungan dengan kesadaran kepada Allah. Saya sejak kecil punya tamu, sangat jarang orang yang datang pada saya, Gus, saya ingin sadar kepada Allah. Tapi
yang banyak. Saya punya kesulitan ekonomi, saya punya kesulitan penyakit, ayah saya wafat sudah mendekati wafat banyak. Maka apabila sampai semua riyadhah sampai difutuh oleh Allah SWT, diberi kemampuan berdoa untuk orang lain, insya Allah dengan doa sampeyan dan bimbingan mereka akan mengikut jadi pengamal sahabat dia. Maka inilah rahasia perjuangan Wahidiyah, mengamal cepat sekali dibanding dengan perjuangan yang lain. Padahal dia Wahidiyah ini, kalau kita lihat orangnya, orang melarat-melarat semua, orang tidak berpendidikan. Orang Wahidiyah bukan hanya orang besar-besar, bukan hanya tokoh, orang yang terpinggirkan. Perjuangan Wahidiyah awalnya tidak memiliki sumber daya manusia yang handal dengan ilmu pengetahuannya. Perjuangan Wahidiyah tidak dimodali dengan kekuatan ekonomi yang kuat, semua serba pas-pasan, bahkan untuk hidup sehari-hari saja tidak cukup. Tapi mereka riyadhah, ngetok, banyak yang berpuasa, uzlah berhari-hari. Di samping punya tujuan, memang umumnya mereka tidak punya pekerjaan. Hingga satu saat Allah buka, maka jangan baik, banyak muncul orang-orang yang diberi kekuatan batinnya, ijabah doanya. Kemudian dia menyiarkan Wahidiyah, mendoakan Wahidiyah. Banyak yang diijabahi lantaran wasilah pada orang itu, dan wasilah ya Sayyidi ya Rasulullah. Maka akhirnya berbondong-bondong mengamal Wahidiyah, hingga sangat cepat sekali perkembangan Wahidiyah. Banyak orang yang kagum bagaimana Wahidiyah bisa secepat itu. Para bapak, para ibu, seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu dan pengetahuan, perkembangan sumber daya manusia, perkembangan ekonomi, alhamdulillah muncul remaja-remaja yang berkompetensi tinggi di bidang masing-masing, di bidang organisasi, di bidang tata kelola, di bidang matematika, pendidikan, IT, banyak. Tapi mengapa tidak secepat zaman tahun 66? Mungkin ada yang hilang riyadhah. Saya sering menyampaikan ke riyadhah, kalau sekedar ijabah ya resep tidak aja. Kalau ingin lebih prestasi, bahkan ingin ampuh, ingin diberi mandi, bisa nolong orang lain, ya dicoba jam 2 sampai subuh, jam 12 sampai subuh, jam 11, bahkan nanti mulai isya sampai subuh, hingga Allah membuka, memfutuh karomahnya Allah yang akan diberikan kepada kita. Insya Allah jika kau mau. Tapi masih jarang. Mengapa enggak termotivasi? Namun ketika saya berpikir, anak-anak pondok, anak saya kalau sudah main game itu tidak punya payah. Berjam-jam dia di hadapan laptop, di hadapan komputer, tidak payah. Apalagi saya mengajak buat program aplikasi buruk online ini, tidak payah. Tapi mengapa kalau dia mujadah 1 jam aja sudah payah? Mari kita tafakur. Tidakkah kita juga tahu manfaatnya lebih besar mujadah? Maka saya sering sambil guyon, saya tidak belajar program aplikasi, saya sekedar mempelajari manajemen aplikasi. Kalau saya belajar aplikasi, kemudian berjam-jam, 2 jam, 3 jam, saya megang keyboard,
saya lebih memegang tusbih ini semua.